Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Kumo Desu ga Nanika. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gua tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desu ga Nanika berdasarkan light novel volume 12. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 12. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai ke pembahasan, gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau volume 12 ini adalah volume terbaru dari translate resmi bahasa Inggrisnya. Jadi untuk volume selanjutnya bakal dibahas lagi kalau translate Inggris yang resminya tuh udah rilis. Atau kalau kalian punya link translate dari fans, kalian tuh bisa kasih tahu ke gua supaya gua tuh bisa langsung bahas lagi. Nah, kalau misalkan gak ada terjemahan dari fans, terpaksa gua tunggu yang resmi translate Inggrisnya terlebih dahulu. Abis itu barulah gua bahas judulnya. Jadi sama kayak Overlord, Classroom, Arifureta, maupun Tate no Yusa, gua tuh bakal bahas lagi kalau emang udah ada novelnya atau udah ada translate-nya, baik secara resmi maupun terjemahan dari fans. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Aigner tuh selalu memikirkan ras iblis. Dia tuh nggak mau kalau ras iblis punah. Dia tuh sebenarnya nggak suka dengan perang melawan manusia karena bisa membuat kepunahan ras iblis. Aigner tuh menganggap kalau Raja Iblis adalah boneka dari sistem dunia yang punya tugas untuk memusnahkan ras iblis dengan cara memerangi manusia. Aigner tuh sebenarnya tahu kalau iblis terpilih menjadi Raja Iblis, maka kemungkinan besar iblis itu bakal berubah sifatnya dan memilih berperang melawan manusia. Aigner tuh menyadari kedamaian ketika Raja Iblis tuh nggak ada. Aigner tuh terus ningkatin kekuatannya, tujuannya supaya dia tuh menjadi Raja Iblis. Kalau dia terpilih jadi Raja Iblis, maka Aigner tuh bisa mencegah kepunahan ras iblis. Tapi di sisi lain Aigner juga takut kalau sifatnya tuh bakal berubah jika dia tuh dipilih menjadi Raja Iblis. Tapi walaupun gitu, kalau Aigner terpilih menjadi Raja Iblis, dia tuh udah nyiapin segalanya. Kalau sifatnya berubah setelah menjadi Raja Iblis, maka dia tuh bakal dikurung di sebuah sel yang udah dia siapin. Cuma sayangnya, Aigner tuh masih nggak ngerti metode pemilihan menjadi Raja Iblis, dan dia tuh sampai sekarang tuh nggak terpilih menjadi Raja Iblis. Saat ini, yang terpilih menjadi Raja Iblis tuh ternyata Ariel. Aigner tahu kalau Ariel tuh adalah binatang paling kuno yang hidup melayani Dewi. Aigner tuh nggak nyangka, ternyata keberadaan seorang legenda malah menjadi Raja Iblis. Awalnya Aigner dan para iblis tuh meragukan keberadaan legenda seperti Ariel. Tapi seiring berjalannya waktu, Aigner tuh mengakui kekuatannya Ariel. Aigner tuh gak nyangka kalau legenda tuh akan menjadi Raja Iblis, dan itu sangat menyulitkan Aigner yang selama ini udah berjuang untuk mempertahankan populasi ras iblis. Raja Iblis sebelumnya tuh adalah korban dari sistem, dan dia tuh masih mikirin ras iblis supaya gak punah. Tapi legenda seperti Ariel, dia tuh gak bakal peduli sama ras iblis. Aigner tahu orang-orang yang bisa ngalahin Ariel tuh cuma para administrator atau potiman. Aigner tuh saat ini frustasi karena ras iblis tuh benar-benar diambang kepunahan. Rencana-rencana pemberontak untuk mengalahkan Ariel, hal itu telah gagal total. Pemberontakan sangat sulit dilakuin, dan satu-satunya jalan saat ini tuh hanyalah mengikuti Ariel untuk berperang melawan manusia. Saat ini, Aigner tuh menenangkan Bloe yang terlihat agak gelisah dalam perang kali ini. Saat ini, pasukan Bloe dan pasukan Aigner, mereka tuh sedang menargetkan Fort Kusorion yang merupakan pertahanan utama umat manusia. Dan itu adalah misi yang sulit. Dan mustahil bagi ras iblis bisa nyelesain misi itu hanya dalam waktu hitungan hari. Misi yang sekarang tuh harusnya memakan waktu bertahun-tahun, dan tentunya korban juga bakal terus berjatuhan selama periode itu. Pasukan Komandan ke-7, atau lebih tepatnya adalah pasukan Bloe, mereka tuh adalah sekumpulan bekas para pemberontak, dan Bloe tuh ditugasin untuk memimpin pasukan itu. Aigner tahu kalau Ariel tuh sengaja ngumpulin para pemberontak dalam satu tempat, dan sekarang Aigner dan Bloe tuh mau jadiin pasukan ke-7 sebagai pengorbanan dalam misi sulit kali ini.
Karena Bloe benci sama Ariel, sebenarnya dia tuh nggak tega kalau harus ngorbanin pasukan ke-7. Walaupun gitu dia tuh nggak punya pilihan lain. Makanya saat ini dia tuh benar-benar emosi dan dia tuh ngerasa kesal. Singkatnya berkat pengorbanan, akhirnya muncullah pasukan pahlawan. Membasmi pasukan pahlawan tuh bakal menurunkan mental musuh. Jadi bagi mereka, mau nggak mau misi kali ini tuh harus sukses dan mereka tuh harus membunuh pahlawan. Oke, sekarang cerita dari sudut pandang dari Jeskan. Jeskan jadi petualang karena baginya di masa lalu saat dia masih kecil, menjadi petualang adalah jalan mudah untuk dapetin uang untuk anak kecil nakal seperti Jeskan. Intinya Jeskan yang masih anak-anak, dia tuh terpaksa harus mencari uang untuk bertahan hidup dan akhirnya terpaksa menjadi petualang. Kebanyakan anak-anak kecil seumuran Jeskan saat itu lebih memilih menjadi pencopet untuk bertahan hidup. Mereka tuh mengejek Jeskan karena bekerja halal dan menjadi petualang. Tapi itu juga merupakan keberuntungan dari Jeskan. Ketika desanya tuh dimusnahkan sama bandit, para anak-anak yang memilih menjadi pencopet, mereka tuh ditangkap sama para bandit. Singkatnya Jeskan tuh terus lanjutin hidupnya dan akhirnya disuruh untuk ikut bantu party pahlawan. Alasan Jeskan menjadi bagian party pahlawan itu semua karena Jeskan tuh udah merasa mentok untuk berkarir solo sebagai petualang. Gak ada party yang bisa mengimbangi kekuatan Jeskan, makanya dia jadi party pahlawan untuk terus menjadi petualang. Ketika Jeskan kenal dengan Julius, Jeskan tuh ngerasa kalau Julius sangat naif. Jeskan tahu kalau di dunia ini tuh ada orang yang punya rasa keadilan seperti Julius. Tapi baginya itu naif karena kejahatan di dunia ini tuh gak bakal pernah menghilang. Walaupun gitu, Jeskan respect sama Julius yang terus berjuang untuk mengubah dunia. Dan Jeskan juga mengakui tekad pahlawan milik Julius. Makanya Jeskan tuh saat ini masih terus ikut membantu Julius. Singkatnya Jeskan saat ini terus membantu Julius dan akhirnya perang manusia melawan iblis pun dimulai. Parti pahlawan saat ini dikasih tugas untuk menjaga Fort Kusorion dan itu adalah benteng utama umat manusia. Julius tuh bertanggung jawab atas benteng tersebut. Saat ini, parti Julius terus berperang dalam melindungi benteng dari serangan para iblis. Singkatnya satu tembok dijebol dan itu membuat Hayrin menjadi sangat kesal karena penjaga di sana gak becus dalam menjaga tembok. Julius di sini mutusin untuk membantu para tentara yang saat ini kesulitan menahan para iblis. Parti pahlawan pun terus bertempur menghabisi para iblis. Para iblis tentunya saat ini terdesak karena mereka tuh sangat kesulitan dalam menghadapi parti pahlawan. Gak lama ada petarung pakai kuda dari ras iblis dan iblis itu terlihat sangat kuat. Jeskan di sini curiga kalau iblis itu adalah salah satu iblis elit. Iblis itu ternyata adalah Bloe. Bloe ini sangat kuat dan dia tuh bisa mendesak parti pahlawan. Julius dan Bloe di sini tuh saling berkenalan. Setelah itu pertarungan dilanjut. Tapi ternyata nggak cuma satu elit yang muncul. Ada elit lain yang memperkenalkan diri dengan nama Aegner. Parti pahlawan saat ini harus berhadapan melawan dua komandan iblis. Aegner di sini pakai sihir kegelapan dan itu benar-benar merepotkan parti pahlawan. Jeskan saat ini menuju ke arah Aegner, tapi Aegner sangat cepat pakai sihir gelap. Untungnya, Jeskan diselamatin sama Yana yang memakai sihir cahaya. Sihir cahaya pun bertabrakan dengan sihir gelap milik Aegner. Yana dan Aegner saat ini saling adu sihir, walaupun gitu Aegner lebih kuat. Singkatnya terjadilah pertarungan udara antara Aegner melawan Jeskan. Pertarungan itu sangat sengit, tapi pada akhirnya Jeskan tuh dijatuhkan dari tunggangan binatangnya. Untungnya, Jeskan diselamatin sama Hayrin saat terjatuh dari atas. Saat ini sudut pandang dari Bloe. Bloe itu saat ini bertarung pakai kuda melawan Julius. Bloe itu mengakui kekuatan gila milik Julius. Walaupun Bloe ragu bisa menang, tapi Bloe itu harus menang. Bloe itu udah jalanin rencana Aegner untuk mengorbankan pasukan ke-7 supaya parti pahlawan bisa muncul. Makanya saat ini Bloe itu harus menang apapun yang terjadi. Bloe itu udah mendengar semuanya dari Aegner dan demi menjaga ras iblis dari kepunahan, Bloe itu saat ini harus menang dan dia tuh harus berhasil mengalahkan pahlawan. Tapi menghadapi Julius, Bloe itu saat ini kesulitan karena Julius tuh bisa menahan segala serangannya. Mereka tuh saat ini terus adu pedang dengan sangat sengit.
Bloe ini kesulitan mengikuti pertarungan pedang melawan Julius. Sampai akhirnya pedang Bloe pun dijatuhkan. Bloe saat ini terpaksa menjatuhkan diri dari kuda dan akhirnya kaki kudanya tuh tertebas. Bloe kesal karena kuda kesayangannya tuh harus terluka. Bloe di sini terus berteriak dan dia tuh terus menyerang Julius. Skill percepatan pikiran Bloe saat ini naik ke level 5. Walaupun gitu, Bloe tuh saat ini masih terus terdesak dan bahkan dia tuh terkena sihir cahaya pahlawan dan dia tuh saat ini kesakitan. Bloe masih terus berjuang, tapi lagi-lagi harus dijatuhkan berkali-kali sama Julius. Julius di sini bertanya, kenapa ras iblis tuh selalu memicu peperangan? Kenapa ras iblis tuh selalu mengganggu perdamaian? Bloe saat itu terlihat sangat kesal dan agak marah. Bloe bilang kalau mereka nggak berperang, maka mereka tuh bakal dimusnahin sama Raja Iblis. Julius di sini akhirnya mengerti. Itu artinya dia tuh hanya perlu mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu perang bakal berakhir dan dunia tuh bakal damai. Raja Iblis adalah sumber peperangan dari ras iblis. Gak lama tiba-tiba tanah bergetar dan dari sana muncullah Ratu Taratek. Bloe saat ini kebingungan kenapa makhluk legenda bisa ada dan makhluk itu sekarang tuh malah ada dalam peperangan. Ratu Taratek saat ini memusnahkan sebagian manusia maupun iblis di Fort Kusorion. Bloe di sini gemetaran dan dia tuh ketakutan. Di sini juga Bloe tuh mendengar kalau Julius mau melawan monster itu. Bagi Bloe, tindakan Julius tuh adalah tindakan yang bodoh. Mustahil ada orang yang bisa ngalahin monster legendaris. Gak lama, Bloe juga saat ini melihat Shiro. Bloe tuh di sini menduga kalau Shiro lah yang telah memanggil Ratu Taratek. Tapi Bloe tuh masih berpikiran positif dan dia tuh melimpahkan kesalahan kepada Raja Iblis. Bloe di sini kesal karena Raja Iblis tuh mengirim Ratu Taratek bersama Shiro. Bloe kesal karena Raja Iblis tuh ngasih tugas berbahaya kepada Shiro. Di sini, Shiro tuh terus-terusan menyuruh Bloe untuk segera mundur. Tapi ternyata Bloe tuh nggak mau mundur dan ninggalin Shiro dalam misi berbahaya selama masih ada Ratu Taratek. Oke, saat ini adalah sudut pandang dari Balto. Balto saat ini mencoba untuk komunikasi sama Bloe, tapi ternyata nggak dijawab. Balto saat ini melihat ke monitor yang menunjukkan medan peperangan. Balto menyadari kalau Bloe itu saat ini sangat terdesak dalam peperangan kali ini. Ariel juga menyadari kalau peperangan di Kusorion tuh sangat berat. Di sini, Balto dan yang lainnya, mereka juga mendengar percakapan antara Balto dan Julius. Percakapannya tuh tentang Raja Iblis yang mengancam ras iblis demi memulai peperangan. Terdengar juga kalau Julius tuh mau membasmi Raja Iblis demi menghentikan peperangan. Ariel yang mendengar itu, tentunya dia tuh tertarik sama kata-kata Julius. Ariel pun di sini mau lanjutin ke fase berikutnya. Ariel tuh mulai menganggap kalau ini semua mulai menarik. Ariel saat ini ngasih perintah dan Shiro tuh menteleport Ratu Taratek ke Fort Kusorion. Ketika kembali ke tempat Ariel tuh nanya kondisi Aegner maupun Bloe. Shiro di sini ngasih tahu kalau Aegner saat ini tuh masih bertarung, sedangkan Bloe mengevakuasi para tentara iblis. Gak lama Balto saat ini menelpon Bloe. Balto bilang kalau Shiro bakal menjemput Bloe. Jadi Bloe tuh harus ninggalin para tentara dan kembali ke markas. Ternyata Bloe tuh di sini menolaknya. Balto di sini bilang pasukan 7 adalah para mantan pemberontak. Jadi nggak masalah kalau mereka semua tuh dimusnahin. Tapi di sini Bloe menolaknya. Gimana pun juga bagi Bloe, saat ini pasukan 7 adalah pasukan miliknya. Balto di sini menyuruh Bloe untuk hati-hati supaya nggak terlibat pertarungan dengan Ratu Taratek melawan pahlawan. Balto tuh di sini mau Bloe selamat. Di sini Bloe juga kaget ketika tahu kalau Ratu Taratek tuh diciptakan sama Ariel. Seketika Bloe tuh saat ini frustasi. Kalau Ratu Taratek diciptain Ariel, maka pahlawan Julius tuh mustahil bisa mengalahkan Ariel. Bloe di sini menyadari pada akhirnya mereka tuh nggak akan pernah bisa lepas dari Ariel. Balto di sini tegasin kalau Bloe tuh harus tetap hidup. Oke, saat ini adalah sudut pandang dari Yana. Yana dan yang lainnya saat ini tuh sedang berhadapan melawan Aegner. Aegner tuh sangat kuat dan merepotkan. Yana sangat takut karena musuh kali ini tuh sangat kuat.
Saat ini juga, Yana tuh melihat Ratu Taratek yang memusnahkan banyak pasukan hanya dengan sekali nafasnya. Dan itu membuat Yana tuh sangat ketakutan melihat pembantaian yang terjadi saat ini. Kondisi saat ini tuh membuat Yana tuh terlihat shock dan frustasi. Bahkan Yana sekarang tuh nggak fokus. Dan itu mengakibatkan Jeskan berlumuran darah di tanah. Jeskan pun dijatuhkan sama Aegner. Hawkins yang melihat itu, dia tuh langsung menuju ke arah Aegner. Tapi di sini Aegner tuh langsung pakai sihir gelap untuk menebas Hawkins. Dan Hawkins juga saat ini tuh kena tebas. Ketika menebas baju besi milik Hawkins, tiba-tiba muncullah asap putih. Aegner di sini langsung mundur, tapi Hayrin dan Jeskan tuh mulai menyerang pakai perisainya. Walaupun gitu Aegner bisa menahan kedua serangan mereka. Yana juga saat ini berhasil pakai sihir cahaya untuk menyerang tubuh Aegner. Setelah itu Aegner pun pakai sihir gelapnya dan dia tuh menciptakan ledakan yang hebat. Aegner saat ini menderita luka yang sangat parah. Walaupun gitu, Aegner tuh masih berjuang dan berdiri. Aegner di sini tersenyum dan dia bilang bahwa tugas pahlawan adalah mengalahkan Raja Iblis. Aegner tuh di sini pengen tahu apakah Julius bisa ngalahin Ratu Taratek atau enggak. Aegner juga di sini bilang kalau Ratu Taratek adalah ciptaan atau keturunan dari ras iblis. Kalau Julius gak bisa ngalahin ciptaan Ariel, maka mustahil bagi Julius tuh bisa mengalahkan Raja Iblis. Aegner tersenyum karena Julius tuh berani menantang Ratu Taratek. Itu artinya Julius tuh serius mau menantang Ariel. Aegner saat ini menghormati tekad Julius, tapi Aegner yakin gak akan ada orang yang bisa ngalahin Ariel. Dengan munculnya Ratu Taratek, Aegner yakin kalau Ariel tuh mau memusnahkan semuanya, termasuk musnahin Aegner. Walaupun gitu, tekad Aegner untuk menyelamatkan ras iblis, saat ini tekadnya tuh belum padam. Aegner tuh bakal menyelesaikan misi demi keselamatan ras iblis. Aegner tuh bakal membunuh pahlawan dan partinya. Sambil ngobrol, Aegner terus nyembuhin dirinya sendiri, dan sekarang dia tuh udah siap untuk bertarung lagi. Pertarungan Aegner melawan parti pahlawan saat ini masih berlanjut. Tapi kali ini Aegner tuh lebih serius dan itu mendesak parti pahlawan. Hawkins bahkan saat ini tuh tertebas pedang dari Aegner dan banyak darah yang muncrat dari sana. Hawkins pun akhirnya pingsan. Jeskan saat ini walaupun terluka parah, dia tuh berhasil ngasih serangan pedang sihir api dan singkatnya serangan Jeskan tuh menembus dada Aegner. Jeskan di sini langsung jatuh karena kehabisan tenaga. Walaupun gitu, Aegner saat ini masih terus maju dan dia nggak menyerah. Aegner di sini terus menyerang, tapi Hayrin tuh terus menahannya. Singkatnya Aegner yang udah terluka sangat parah, dia pun akhirnya kehabisan kekuatannya dan Aegner mati dalam kondisi yang berdiri. Pertarungan pun selesai. Yana di sini mau menyembuhkan Hawkins dan Jeskan, tapi Jeskan yang udah lemah, dia tuh bilang kalau Yana nggak perlu nyembuhin mereka. Yana tuh harus segera membantu Julius. Hayrin di sini mengerti dan dia tuh membawa Yana untuk segera membantu Julius. Yana di sini terus menolak dengan paksaan Hayrin yang terus membawanya secara paksa. Hayrin bilang kalau dia tuh nggak bisa menolak keinginan terakhir dari Jeskan dan Hawkins. Jadi gimana pun juga, Yana dan Hayrin tuh sekarang harus segera membantu Julius. Yana di sini menangis. Yana tuh sebenarnya tahu kalau Jeskan dan Hawkins tuh sangat sulit disembuhkan. Dan Yana pun akhirnya menghormati keinginan terakhir dari Jeskan dan Hawkins. Singkatnya saat ini Yana tuh melihat Julius yang udah compang-camping. Julius tuh sangat kesulitan dalam menghadapi Ratu Taratek. Gak lama Julius tuh melihat ada Hayrin dan Yana. Julius menyuruh keduanya untuk segera mundur dalam peperangan. Tapi di sini Hayrin menolaknya. Hayrin di sini menyuruh Yana untuk segera membawa Julius mundur dari peperangan. Yana pun di sini menarik Julius, tapi Julius tuh menolaknya. Julius bilang dia tuh gak bakal lari karena dia tuh adalah pahlawan. Gak lama ada sebuah hembusan angin dan Yana saat ini tuh gak tahu di mana Hayrin. Yana pun di sini terus memaksa Julius dan menarik Julius. Gak lama, Yana saat ini sadar kalau kaki Taratek tuh ada di atasnya. Yana pun mendorong Julius. Yana di sini tersenyum dan dia tuh gak pernah menyesal jatuh cinta sama sosok luar biasa seperti Julius. Oke, sekarang adalah sudut pandang Julius.
Julius tuh udah menyadari bahwa setiap makhluk hidup pasti bakal mati. Makanya dia tuh mau terus hidup tanpa penyesalan. Saat ini, Julius tuh melihat pemandangan mengerikan. Julius melihat Yana terinjak oleh kaki Ratu Taratek. Julius di sini mencoba untuk mencari Yana, tapi Julius tuh di sini diserang sama Ratu Taratek. Untungnya Hayrin menyelamatkan Julius. Julius tuh terlihat masih ingin terus mencari Yana dan dia tuh mau nyelamatin Yana. Tapi di sini Hayrin tegasin kalau Yana saat ini udah mati. Seketika Julius pun terdiam. Dia tuh sebenarnya udah tahu kalau Yana meninggal, tapi dia tuh nggak mau mengakui hal itu. Ratu Taratek saat ini masih terus menyerang pakai kakinya. Hayrin di sini berguling bersama Julius demi menghindari serangan tersebut. Julius di sini bilang kalau dia tuh bakal ngalahin Ratu Taratek, tapi Hayrin di sini menolak karena hal itu nggak mungkin. Julius di sini masih terus pakai pedangnya untuk melawan, tapi itu semua masih belum bisa melukai Ratu Taratek. Julius saat ini menyadari kalau dia tuh sangat lemah. Ratu Taratek menyerang Julius pakai perutnya. Julius pun terkena serangan yang kuat dan dia tuh merangkak di tanah dan dia mencoba lari. Julius tuh benar-benar kesal karena kelemahannya. Gak lama Julius tuh mendengar suara dari Byaku. Byaku menawarkan kalau Julius tuh bisa pakai serangan dahsyat dari pedang pahlawan. Julius di sini menolaknya. Julius tuh udah janji gak bakal pakai kekuatan tersebut. Julius tuh berpikir kalau dia pakai kekuatan itu sekarang, maka dia tuh gak bakal bisa pakai kekuatan itu untuk melawan Raja Iblis. Julius tuh cuma mau pakai serangan dahsyat sekali serang tuh hanya untuk membunuh Raja Iblis. Penyebab peperangan kali ini tuh adalah Raja Iblis, jadi Julius tuh harus membunuhnya. Julius tuh sangat benci dengan kelemahannya, sampai-sampai dia tuh gak bisa melindungi gadis yang sangat dia cintai. Julius tuh mau balas dendam terhadap Ratu Taratek, tapi kali ini dia tuh bukan bergerak sebagai pahlawan, melainkan manusia bernama Julius. Ketika pertarungan, Julius menyadari kalau mata Ratu Taratek tuh adalah kelemahan monster itu. Julius pun saat ini terus menyerang ke arah mata Ratu Taratek. Tentunya Julius juga sambil berusaha menghindari segala serangan dari kaki monster tersebut. Gak lama tiba-tiba Julius terpental dan dia tuh ngeluarin banyak darah. Julius tuh gak ngerti dengan apa yang terjadi saat ini. Julius menyadari kalau selama ini Ratu Taratek tuh menahan kekuatannya. Kaki Ratu Taratek tuh saat ini mau menenggelamkan Julius, tapi tiba-tiba ada banyak rentetan sihir yang mengarah kepada Ratu Taratek. Julius saat ini melihat pasukan tentara Kusorion yang terus menembakkan banyak sihir. Mereka tuh ternyata mau melindungi Julius. Terlihat juga kalau para tentara gak mau membiarkan Julius tuh bertarung sendirian. Mereka tuh bertekad untuk melindungi Julius. Julius juga saat ini melihat Hayrin yang ternyata masih belum pergi. Julius saat ini melihat tekad semua orang dan itu menyalakan lagi semangat bertarungnya. Ratu Taratek saat ini menyerang tapi ditahan sama Hayrin. Pasukan tentara juga saat ini menggempur dengan berbagai serangan. Julius juga saat ini berhasil menusukkan pedangnya ke mata monster itu. Julius juga saat ini pakai sihirnya dan dia tuh terus melukai mata itu sangat dalam. Terjadilah sebuah ledakan dan Ratu Taratek pun jatuh ke tanah. Semua orang di sini terlihat sangat senang dan mereka tuh berteriak karena Julius berhasil menjatuhkan Ratu Taratek. Saat ini Julius tuh masih terus mencari mayat Yana. Hayrin saat ini melihat Yana dan dia tuh menangis. Hayrin menyuruh Julius untuk gak melihat mayat Yana. Ketika Julius mau melihat mayat Yana, Hayrin tiba-tiba berteriak dan Julius saat ini refleks pakai pedangnya untuk melindungi dirinya. Ternyata Bloe itu menyerang Julius. Julius saat ini menyuruh Bloe untuk segera mundur. Bloe bilang kalau dia tuh mengakui kekuatan Julius karena bisa ngalahin ciptaannya Ariel, walaupun itu dengan susah payah. Tapi Bloe juga di sini bilang kalau kekuatan Julius tuh masih belum cukup untuk mengalahkan Ariel. Bloe bilang demi ras iblis dia tuh bakal membunuh Julius. Tapi pada akhirnya Julius tuh berhasil menusuk Bloe. Gak lama Julius tuh melihat gadis putih yang mulai mendekatinya. Saat itu Julius tuh ngerasain merinding dan dia tuh ketakutan.
gadis itu mulai membuka matanya dan matanya mulai memerah. Singkatnya, sebuah sel terbang dari arah pemiliknya. Di sisi lain, saat ini Ariel tuh benar-benar terlihat sangat suram. Ariel dan yang lainnya saat ini menuju bekas-bekas pertarungan. Ariel saat ini tuh udah kehilangan banyak komandan. Ariel di sini nanya, kenapa Shiro tuh nggak nyelamatin Aigner maupun nyelamatin Bloe. Shiro di sini bilang kalau dia tuh menghormati keinginan bertarung dari keduanya. Shiro tuh nggak punya hak untuk menghentikan keduanya bertarung. Ariel dan Shiro saat ini mereka tuh masih mengobrol. Ariel tuh di sini nggak nyangka kalau Julius bisa ngalahin Ratu Taratek. Ariel tuh sengaja ngirim Ratu Taratek supaya Julius pakai kekuatan dahsyat dari pedang pahlawan. Tapi ternyata Julius tuh nggak pakai kekuatan pedang itu, dan dia tuh berhasil ngalahin Ratu Taratek. Makanya saat ini Ariel tuh ngerasa sangat kesal. Kalau saat itu Julius pakai kekuatan dahsyat dari pedang pahlawan, maka itu bisa menghilangkan bahaya dari serangan dahsyat satu kali serangan, dan itu sangat menguntungkan bagi Ariel. Selain itu, Ariel juga butuh energi dari kekuatan dahsyat tersebut, tentunya untuk dijadiin energi dalam menopang dunia. Tapi ternyata semua rencananya tuh gagal total. Alasannya karena Julius tuh nggak ngeluarin serangan dahsyat sekali serang, dan Julius tuh berhasil ngalahin Ratu Taratek tanpa serangan dahsyat tersebut. Shiro bilang kalau Ariel tuh di sini nggak perlu jadi kesal. Yang dikirim ke medan perang tuh hanyalah Ratu Taratek yang palsu, dan itu dibuat dari klon milik dari Shiro. Jadi dalam perang kali ini mereka tuh nggak rugi. Walaupun emang nggak sesuai rencana, tapi seenggaknya mereka tuh nggak rugi besar. Ariel juga di sini terlihat kesal karena ternyata rencana untuk menggagalkan sistem ternyata gagal juga. Jadi rencananya, ketika Shiro membunuh Julius, Shiro tuh mencoba untuk mengubah dan menghapus gelar pahlawan dari sistem dunia. Gelar pahlawan adalah musuh dari Raja Iblis, jadi Shiro tuh mau musnahin itu, tapi ternyata dia gagal. Gelar pahlawan tuh nggak bisa dimusnahin dari sistem, dan itu masih menjadi ancaman untuk orang penyandang gelar Raja Iblis. Karena gelar pahlawan gak bisa dihapus, itu artinya sekarang sistem telah memberikan gelar pahlawan ke orang yang baru. Ariel juga saat ini memegang sal yang dijatuhkan sama Julius. Ariel tahu kalau sal itu terbuat dari jaring laba-laba. Ariel di sini bilang ke Shiro, sebaiknya ngembaliin sal itu kepada adik Julius, yaitu Shun, atau nama asli di Jepangnya adalah Yamada. Ariel di sini tersenyum. Dia tuh penasaran wajah apa yang bakal dibuat sama Yamada ketika melihat sel dari kakaknya. Singkatnya, pertarungan saat ini selesai, dan Shiro juga saat ini dapat info kalau Yamada tuh telah dipilih menjadi pahlawan yang baru. Perang besar saat ini telah selesai, tentunya dengan kemenangan para iblis. Banyak benteng manusia yang telah dijatuhkan, dan saat ini telah direbut sama ras iblis. Bahkan manusia saat ini semakin putus asa karena pahlawan Julius tuh harus gugur dalam peperangan tersebut. Julius tuh dianggap sebagai pahlawan yang paling mulia sepanjang sejarah umat manusia. Kisah-kisah kepahlawanannya tuh bakal selalu dikenang sama umat manusia. Dalam perang besar kali ini, manusia telah kehilangan harapan terbesar mereka. Beberapa manusia juga mulai menyadari bahwa perang besar kali ini tuh cuma pertempuran awalnya. Pertarungan sesungguhnya tuh bakal segera dimulai. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.